Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-62 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai tag data list pada HTML. Jadi tag data list itu tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan bersama dengan tag input. Ya, jadi setiap opsi dalam data list itu didefinisikan oleh tag option yang sama digunakan dalam tag select. Karena tag ini salah satu dari elemen form ya, jadi saya awali dengan tag form, lalu saya tap di keyboard. Jadi di sini ada atribut action ya, yang ada di dalam tag form ini. Untuk sementara ini kita abaikan dulu, ya kita belum berinteraksi di atribut ini. Di sini saya enter satu kali. Misalnya di sini saya punya tag label, lalu saya tap di keyboard. Untuk labelnya saya isi browser. Kemudian di sini saya akan menampilkan teks. Ya, jadi ini untuk menampilkan teks ini ya, saya menggunakan tag label. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan tag P atau tag yang lain. Ya, tapi saya sarankan menggunakan tag label ya. Oke, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya ya. Untuk tag label ini, saya refresh browsernya. Kemudian di sini, ya masih di dalam tag form ya, saya punya tag input, lalu saya tap di keyboard. Nilai tabnya kita biarkan teks. Kemudian di sini saya tambahkan atribut placeholder. Jadi sekali lagi ini sebagai contoh ya, teman-teman bisa ambil contoh yang lain. Sampai di sini saya lihat dulu hasil di web browser. Ini saya refresh. Nah, sini kita sudah punya kolom inputnya ya. Jadi seperti biasa di sini kita bisa menginput karakter ya. Nah, yang akan saya lakukan di sini itu menampilkan opsi ya atau pilihan pada kolom input ini. Di sini kita butuh tag namanya data list. Ini ya. Kita klik data list. Saya enter satu kali di sini. Kemudian untuk menampilkan opsinya ya atau pilihannya, di sini kita butuh yang namanya tag option. Ya, saya tap satu kali. Untuk sementara filenya kita kosongkan ya, karena kita belum berinteraksi dengan nilai ini. Kemudian di sini yang akan saya tampilkan Chrome. Lalu pilihan yang kedua, tag option lagi. Tap satu kali di keyboard. Di sini ada Firefox. Ini saya cukupkan 4 ya. Nah, sampai di sini kita sudah punya opsi ya atau pilihan yang akan kita tampilkan di kolom input. Tetapi di sini masih ada yang kurang ya. Untuk tag inputnya, di sini kita butuh atribut list. Nanti ini kita hubungkan dengan atribut ID yang ada di dalam tag data list. Misalnya di sini browsers. Nah, di sini kita butuh atribut di sini, atributnya ID. Ya, kita samakan nilai yang ada di dalam atribut list, yaitu browsers. Ini ya. Oke, sampai di sini. Coba kita lihat hasilnya di browser. Saya refresh. Nah, ketika kita arahkan kursornya ya, di atas form input ini, nah, maka akan ada tanda arah panah bawah yang menampilkan semua daftar opsi ya atau pilihan yang kita tentukan di dalam tag option. Jadi kalau saya klik, nah ada Chrome, Firefox, Safari, dan Opera.
Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa take data list di HTML digunakan untuk menyediakan daftar opsi yang bisa dipilih oleh user saat mengisi elemen input, ya khususnya input dengan tipe teks. Nah, tag ini memungkinkan user untuk memilih nilai dari daftar opsi yang tersedia, atau user bisa menginput nilai sendiri jika mereka ingin nilai yang lain. Ya, misalnya web browser X. Jadi bedanya ketika kita menggunakan ya hanya menggunakan tag select dan option ya tanpa menggunakan tag data list, itu pilihannya terbatas. Nah, dengan menggunakan data list, user bisa menginput nilai sendiri walaupun kita tidak mencantumkan atau menentukan nilai pada tag option. Nah, atau dalam contoh kasus yang lain, misalnya menggunakan tag data list untuk menyediakan rentan pilihan angka yang bisa dipilih oleh user. Ya, ini saya blok dulu. Ya, saya komentari Ctrl// di keyboard. Ya, sekarang source code ini tidak dibaca di web browser ya. Saya punya elemen form di sini. Saya punya tag label untuk membungkus keterangan yang akan saya tampilkan yang terkait dengan contoh kasus ini. Kemudian di sini saya enter satu kali, saya punya tag input. Ya, tapi tagnya sekarang itu bukan teks ya, tapi number. Ya, karena kita ingin menginput nilai berupa angka ya, bukan lagi teks biasa. Kemudian di sini jangan lupa atribut listnya. Untuk nilai atribut list ini saya isi dengan quantities. Nah, selanjutnya di sini saya punya tag data list ya, ini data L. Kemudian di sini saya enter satu kali. Ingat jangan lupa atributnya ya. Atribut yang ada di dalam tag data list ini atribut ID untuk menghubungkan nilai yang ada di dalam atribut list ini. Ini quantities ya. Ya sama dengan nilai yang ada di dalam atribut list. Ya, tepatnya di dalam tag input. Kemudian di sini tag option anggaplah di sini 1. Nah, selanjutnya ini akan saya copy ya. Kita copy sebanyak 4 kali. Nah, caranya ini bisa diblok ya option yang pertama. Kemudian tekan dan tahan tombol alternatif di keyboard. Lalu tekan dan tahan tombol shift. Kemudian arah panah bawah sebanyak 4 kali. Ya, karena kita ingin mengcopy sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 kali menekan tombol arah panah bawah di keyboard. Kemudian di sini saya ganti 2, nah ini 3, di sini 4, ini 5. Jangan lupa kita samakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya di browser. Ini saya refresh. Pilihan angka 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Jadi selain ini bisa kita menentukan nilai sendiri ya, 6. Ya, di luar dari angka yang telah ditentukan. Ya, atau jika kita ingin batasi ya sesuai dengan ini ya, 1 sampai 5, di sini kita bisa tambahkan atribut ke dalam tag inputnya. Di sini. Ada atribut namanya min, itu minimal ya, minimal 1, dan maksimum 5. Saya tambahkan lagi atribut 1 di sini, namanya atribut step. Jadi stepnya
1 ya. Oke, sampai di sini kita lihat hasil di browser, ini saya refresh. Jadi dari drop down ini ya, ini hanya menampilkan sampai 5 ya. Ini kalau saya klik, ini sampai 5. Karena di sini ada atribut minimal 1, maksimum 5. Tapi ketika di data list-nya ya, kita bisa memilih lebih dari 5, 7. Jika kita ingin ya, nilai yang ada di dalam tag form ini akan dikirim dan diproses oleh database. Di sini kita butuh yang namanya tag button ya. Misalnya di sini kirim data. Ingat di sini nilai yang ada di dalam atribut tag ini nilainya adalah submit. Ya, jadi walaupun sekarang tombol submit ini belum memberikan efek apapun ya, tapi sekarang minimal web browsernya itu sudah paham bahwa nilai yang kita input di sini itu akan diproses di database. Kalau saya kirim data, maka datanya akan diproses ketika kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain ya, misalnya bahasa PHP atau MySQL. Di sini ada juga elemen form ya. Di sini. Saya aktifkan kembali. Ctrl/. Coba kalau saya kembali ke browser, saya refresh di sini. Nah, di sini ada 2 tag form ya. Form untuk pilihan browser dan ada form untuk pemilihan angka. Nah, jadi ketika kita membuat form seperti ini, diproses satu halaman seperti ini, cukup menggunakan satu tag form ya. Ya, tidak perlu kita menggunakan 2 tag form atau 2 tombol untuk memproses nilai form. Nah, jadi ini bisa kita hapus yang form ini. Ini juga form pembukanya. Sekarang ini kita gabungkan ya, form action dan penutupnya di sini. Nah, kalau saya jalankan di browser, nah ini akan berdampingan seperti ini ya. Jika kita ingin dia ke bawah, di sini untuk sementara kita bisa tambahkan tag BR ya. Jadi untuk sementara kita akali menggunakan tag BR. Ya, selama kita belum belajar yang namanya bahasa CSS. Saya refresh lagi. Nah, ya begitu pula dengan tombol ini ya. Jika kita ingin tombol ini turun, di sini kita bisa tambahkan tag BR. BR 2 kali. Nah, selanjutnya berikut kegunaan dari tag data list. Yang pertama, auto suggestion ya, memberikan saran pilihan yang relevan kepada si user. Kemudian tidak membatasi input. Jadi pengguna masih bisa menginput nilai custom yang tidak ada dalam daftar yang telah kita tentukan. Kemudian meningkatkan user experience ya, terutama ketika input ya melibatkan nilai yang sering digunakan. Kemudian terakhir itu fleksibel, yang bisa digunakan dengan berbagai jenis input. Nah, jadi bukan hanya cuma input dengan tipe teks ya, tapi selain ini kita juga bisa menggunakan input dengan tipe number atau email. Nah, selanjutnya perbedaan antara tag data list ya dengan tag select. Ya, perbedaan pertama input text. Ya, data list digunakan untuk membantu pengisian elemen input dengan tipe teks, di mana user bisa mengetik nilai yang tidak ada di dalam daftar yang telah kita tentukan. Nah, sedangkan select ini membatasi pilihan hanya pada opsi yang ada, ya, atau opsi yang telah kita tentukan di dalam tag option. Nah, kemudian tampilan dari drop-down ya. Untuk tag select selalu menunjukkan drop-down dengan semua opsi. Sedangkan data list itu menampilkan daftar hanya ya ketika pengguna mulai mengetik di tag input. Ya, jadi itu mengenai
tag data list pada HTML. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.